Pertama-tama, baik teman-teman, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa teman-teman sudah tahu dan beberapa teman-teman mungkin ini hal yang kita pertama kali ketemu ya di virtual. Nama saya Nurul Huda, ya saya Huda. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, khususnya di Bima. Saya lulusan atau ORDLDP di tahun 2023 kemarin dan jalur afirmasi. Atau daerah afirmasi. Nah, nanti kami bertiga di sini akan sharing ke teman-teman. Yang kedua nanti ada Miss Nika ya. Nanti ada Miss Nika dari Sumedang dan dia jalur reguler sama juga tahun 2023 kemarin dan tujuan kampusnya UCL ya kalau nggak salah dan insya Allah dia akan PK nanti di bulan April nanti untuk Miss Nika. Nah, selanjutnya ada Mr. Joe ya. Sama ini bisa juga teman-teman kita juga Miss Nika dan Mr. Joe. Mr. Joe juga lulus tahun 2023 kemarin ya. Eh, dan Mr. Joe-nya nanti jalurnya spesial karena dia jalur wirausaha ya. Mungkin ada berapa yang akan di-sharing. Nah, sebelum saya mulai nanti agenda kita untuk yang pertama adalah nanti ada Miss Nika yang pertama akan sampaikan untuk berapa landasan teori-teori ataupun beberapa penjelasan mengenai apa sih beberapa yang dipersiapkan, gimana cara jawabnya di interview. Yang kedua nanti ada saya secara teknisnya gimana sih cara jawab, perkenalan tuh gimana, yang singkat, terus apakah panjang atau gimana, dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti ada Mr. Joe ya, akan menyampaikan nanti juga beliau kepada beberapa perspektif wirausaha karena teman-temannya akan ikut di jalur wirausaha juga. Terus yang kedua berapa pengalaman beliau juga seperti itu. Oke, without going further, saya lanjut langsung aja. Persilakan ke Miss Nika, silakan. Oke, terima kasih Mr. Hood. Saya izin untuk share screen. Teman-teman sudah terlihat untuk PowerPoint-nya. Terlihat ya. Kelihatan nggak Mr. Hood ini? Takutnya nggak kelihatan nih. Udah, tapi belum full ya tampilannya. Ya, oh, belum full dah. Oke, sekarang gimana Oke, nih? udah. Oke, thank you. Hello everyone. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nika Nuraliatika dan saya merupakan awardee LPDP tahun 2023 untuk program reguler. Saya insya Allah akan melanjutkan S2 saya di University College London, jurusan Education and International Development di tahun ini. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang ingin saya share adalah bagaimana sih untuk mendapatkan nilai 1000 plus di substansi section sekali coba gitu. Because it was my first time to be honest. Itu adalah pertama kalinya saya mengikuti wawancara, terutama wawancara beasiswa ya. Dan alhamdulillah bisa dapat gitu sekali coba. Oke, teman-teman yang saya ingin share di sini, yang saya ingin highlight juga ya, sebenarnya gampang banget sih teman-teman. Kalian first thing first yang harus kalian lakukan adalah baca visi misi LPDP. Nah, kenapa kita harus baca visi misi LPDP? Dikarenakan ketika kita membaca visi misi LPDP, itu tuh mereka menggambarkan sekali teman-teman kandidat seperti apa, kemudian juga awardee seperti apa yang mereka cari. Gitu ya. Dan di sini mungkin ada beberapa teman-teman ya yang belum ngecek visi misi LPDP, makanya saya ingin nge-share di sini, teman-teman. Nah, ini adalah visi LPDP yang saya bold tuh dia adalah keywords-nya ya. Keywords yang harus kalian highlight. Dikarenakan kenapa? Ini tuh benar-benar impactful banget. Ketika saya melakukan wawancara, memang yang ditanya mereka itu adalah tentang leadership, teman-teman. Jadi apa sih yang sudah kalian lakukan gitu ya in your previous time yang related ke leadership. Contohnya ada satu pertanyaan waktu itu ya, itu kayaknya di awal-awal itu saya ditanyakan apa saja yang sudah Mbak Nika lakukan nih dalam kehidupan Mbak Nika ketika S1 gitu, yang relate ke isu yang Mbak Nika angkat. Nah, itu tuh pertanyaannya relate ke leadership, teman-teman.
Itu yang harus kalian persiapkan. Kemudian nanti akan saya share gimana saya menjawab leadership dengan comprise gitu ya. Jadi nggak bertele-tele tapi langsung straightforward. Kemudian juga yang saya highlight itu pada saat saya melakukan wawancara LPDP adalah rasa nasionalisme gitu. Jadi yang saya highlight kepada interviewer itu adalah saya melanjutkan kuliah terutama ke University College London itu karena permasalahan yang ada di Indonesia dan saya ingin membantu pemerintah untuk nge-tackle that kind of occurrence gitu ya. Kemudian juga teman-teman tentang misi nih. Nah, di sini ada misinya tuh beberapa keywords yang sangat sangat crucial ya menurut saya. Yang pertama itu adalah pemimpin nih, mempersiapkan pemimpin ya, like I said before. Kemudian juga tentang profesional, teman-teman. Kemudian yang mereka highlight tuh mereka mendorong riset yang strategis atau menciptakan inovatif yang implementif gitu. Oke, kemudian yang harus kalian highlight di interview kalian adalah nilai budaya LPDP ini. Karena pada saat saya interview, jadi saya tuh waktu itu dari jarak skolastik ke interview itu cuma 2 minggu teman-teman. Dan to be honest, ini saya diingatkan oleh salah satu mentor saya gitu. Jadi kita harus nge-highlight budaya LPDP. Sedangkan pada saat itu saya to be honest belum baca sama sekali apa nilai budaya LPDP itu. Nah teman-teman, let me remind you bahwasanya di nilai budaya LPDP itu dia ada beberapa ya. Di sini ada 5. Yang pertama ada integritas, kemudian pelayanan, profesionalisme, kesempurnaan, dan sinergi. Nah, ketika kalian melakukan interview, kalian harus menyisipkan nilai-nilai budaya LPDP di dalam interview kalian. Contohnya ketika kalian ditanyakan um, apakah kamu yakin akan kembali lagi ke Indonesia? Nah, di situ kalian bisa menyisipkan nilai integritas kalian itu seperti apa. Nah, kemudian mungkin ini salah satu yang sangat crucial juga ya, teman-teman, tentang tips and trick. Gimana sih caranya lancar wawancara beasiswa LPDP tanpa drama gitu ya? Karena ini banyak banget teman-teman yang nanyain ke saya, gimana sih cara supaya ketika wawancara LPDP tuh kita nggak ada drama gitu. Karena based on uh, my friends experience, mereka tuh banyak banget yang quote and quote dimarahi teman-teman. Kemudian juga banyak yang diajak debat and so forth gitu ya. Mungkin ini saya bisa ngasih beberapa tips and trick supaya wawancara LPDP kalian tuh lancar banget teman-teman kayak jalan tol tanpa drama. Yang pertama itu adalah menguasai esai secara keseluruhan. Esai itu benar-benar sepowerful itu. Dikarenakan jangankan kontennya gitu ya, tapi hook-nya aja kita ditanyain. Ini based on my experience, saya tuh ngasih hook di esai saya, bahwasanya, jadi supaya kalian ada gambarannya, esai saya tuh pada saat itu mengangkat isu tentang isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, saya nge-highlight tuh sebagai hook untuk interviewer, bahwasanya saya pernah um, witness one of my friends yang mengalami mereka tuh mengalami pelecehan seksual di ruang lingkup pendidikan dan itu pelakunya adalah guru religi gitu. Nah, itu yang saya uh, masukkan di esai saya sebagai hook. Nah, tanpa saya prepare ternyata itu tuh hal yang ditanyakan gitu, specifically sama psikolognya. Beliau menanyakan kenapa Mbak Nika ini mau menyelesaikan isu ini, sedangkan pengalaman tersebut itu sangat berdampak ke hidup Mbak Nika. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi, tips and trick dari saya, kalian harus menguasai esai secara keseluruhan, teman-teman. Mulai dari hook, mulai dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir ya, karena itu yang akan ditanyakan. Dikarenakan nih, ketika kalian contohnya di kontribusi kalian menulis A tapi di wawancara kalian membicarakan hal B gitu ya, itu bakal jadi bumerang banget teman-teman untuk kalian. Nanti kalian akan dikasih follow up questions yang banyak. Kenapa gitu? Kenapa di esai kalian menulis A sedangkan di wawancara kalian menulis B contohnya.
Kemudian, nah mungkin ini yang saya rasakan dan Mister Hood rasakan ya Mister ya, karena saya masih ingat banget, saya pernah berdiskusi ya dengan beliau, Mister kenapa ya ketika saya sudah mulai menginjak ke substansi, itu saya merasa banyak sekali kekurangan di esai saya gitu. Banyak sekali hal-hal yang harus saya quote and quote tambal ya teman-teman. Jadi itu adalah common perasaan yang benar-benar common banget. Jadi teman-teman yang merasakan hal itu sekarang nggak usah khawatir, dikarenakan kayaknya itu semua orang merasakan hal itu, teman-teman. Cuman PR yang harus kalian kerjakan di sini adalah gimana caranya kalian memanfaatkan waktu yang tersisa sampai dengan hari H wawancara untuk menambal kekurangan yang ada di esai kalian. Contohnya, kok esai saya tuh dia nggak pakai smart method gitu ya. Specifically di kontribusinya. Ini kan untuk kontribusi section, ketika kita memaparkan kontribusi apa yang akan kita lakukan di Indonesia, itu kita harus memakai smart method. Oke, nah itu bisa kalian tambal teman-teman di wawancara. Cuman yang harus di-note adalah jangan sampai kalian mengganti. Nah itu yang sangat berbahaya. Ketika kalian instead of menambal tapi malah mengganti. Nah itu yang sangat berbahaya teman-teman. Kemudian juga, nah ini yang saya lakukan, jujur di 2 minggu ketika saya diberikan apa tuh namanya diberikan jadwal wawancara, kemudian juga saya ternyata mempunyai waktu 2 minggu dari waktu substansi ke wawancara, itu adalah saya menguasai isu yang saya angkat. Terutama pada saat itu karena saya mengangkat isu tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, maka dari itu saya perbanyak riset di bidang tersebut gitu. Dan juga karena background saya dari citizenship education, maka saya banyak riset di bidang citizenship education as well gitu. Dikarenakan yang saya khawatirkan ketika nanti di hari H wawancara itu saya dipertanyakan berkenaan dengan keilmuan saya, specifically keilmuan S1 gitu ya. Jadi just be ready teman-teman, apapun itu kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, kita harus siap. Nah, siapnya tuh dengan cara apa? Yaitu menguasai isu yang diangkat. Nah, ini fun fact. Jadi, selama 1 minggu itu saya membaca banyak sekali data dan juga membaca beberapa jurnal, teman-teman. Kemudian juga ada buku panduan ya. Kalau kalian tahu tentang Satgas PPKS, itu tuh ada buku panduannya. Itu saya selesaikan. Saya membaca beberapa buku dalam 1 minggu dan it works, to be honest. Jadi, yang pertama harus kalian riset atau kalian baca ya sorry sourcesnya tuh itu adalah ada jurnal teman-teman, kemudian juga baca data. Kalau kemarin karena ini banyak banget pertanyaan ya kayak Mbak gimana sih caranya kita ngeriset data gitu, contohnya tuh kalau saya kemarin saya buka angka kekerasan seksual di Indonesia ada berapa itu tuh ada di kayak Simponi PPA. Nah kalian bisa cari tahu apa isu yang kalian angkat dan kalian bisa mencari data tersebut tuh di mana gitu. Kemudian ada RPJPN, teman-teman. Kalau kalian pertama kali dengar RPJPN, silahkan dicari di Google, karena ini ada banget ya di Google, RPJPN 2045. Jadi, pemerintah tuh mereka punya visi misi ya teman-teman, dan itu dituangkan di RPJPN. Karena ini adalah beasiswa dari pemerintah, maka dari itu apa yang kita angkat itu harus inline dengan apa yang sedang pemerintah kerjakan. Kemudian juga yang saya angkat kemarin itu tentang Sustainable Development Goals ya atau SDGs teman-teman. Atau kalau di Indonesia-nya mah itu ada TPB gitu ya. Jadi kalian bisa baca-baca itu semua teman-teman. Jurnal, kemudian juga data RPJPN, SDGs dan TPB. Kalau bisa sih dibaca semua ya. Karena based on my experience ternyata um, interviewer tuh mereka sangat suka sekali ketika kita mengangkat data. Ketika kita ngomongin data instead of kita ngomonginnya tuh contohnya tuh berdasarkan pengalaman saya gitu di ruang lingkup contohnya tuh kotak saya atau di ruang lingkup di mana saya tinggal. Enggak, mereka tuh lebih suka ketika kita ngomongin data.
Dikarenakan kalian harus ingat, di antara 3 interviewer tersebut ada akademisi ya teman-teman. Meskipun memang ada aktivis juga, ada aktivis dan psikolog, tapi ada 1 orang itu akademisi. Otomatis mereka tuh sangat suka ketika kita banyak sekali mengangkat data. Kemudian yang kedua, cara menguasai isu yang diangkat itu adalah dengan perbanyak diskusi. Nah, kebetulan tahun kemarin tuh Mr. Hood salah satu teman diskusi saya ya. Jadi saya tuh banyak banget dapat insight dari beliau, teman-teman. Nah, kalian juga bisa cari dari sekarang kira-kira siapa teman yang bisa diajak diskusi tentang isu yang kalian angkat. Nah, bisa juga teman satu keilmuan ya, kemudian juga dosen dan juga profesor. Kemudian yang sebenarnya kayaknya kecil banget ya, karena itu sudah dituliskan gitu ya di form LPDP, di form pendaftaran. Cuman kadang ini sering dilupakan teman-teman tentang kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Karena kadang kita nulis sesuatu kan itu udah berbulan-bulan yang lalu ya, dari proses administrasi sampai dengan proses substansi. Nah, oleh karena itu, teman-teman silahkan baca lagi tentang apa sih kelebihan yang saya tuliskan di form LPDP dan juga apa kekurangan yang saya tuliskan. Karena yang saya khawatirkan nanti teman-teman ada satu kekurangan atau kelebihan yang ternyata itu tuh nggak dituliskan, tapi teman-teman slide gitu di hari H. Itu yang bakal jadi bumerang. Kemudian, nah ini tentang delivering method, teman-teman. Karena delivering method tuh itu sangat crucial banget ya. Supaya kenapa? Supaya kita tuh ketika delivering um, our answer itu nggak berbelit-belit gitu. Jadi straightforward. Karena itu adalah salah satu komplimen yang saya dapatkan ketika saya um, wawancara beasiswa LPDP. Jadi di akhir interview, by the way, pada saat itu interviewnya nggak nyampe 45 menit, kayaknya 45 menitan deh. Nggak lebih dari itu gitu maksudnya. Nggak lebih dari 45 menit, dan di akhir um, wawancara, itu interviewnya bilang ke saya bahwasanya delivering method yang saya pakai itu tuh membuat jawaban saya tuh lugas gitu. Dan pada saat itu, yang ingin saya share ke teman-teman, saya menggunakan STAR method, teman-teman. Terutama ketika saya menyampaikan my own experience. Kayak tadi ya, saya ceritain tentang uh, pengalaman leadership saya ketika S1 gitu. Itu saya menggunakan STAR method, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa cari sih sebenarnya di Google banyak banget ya untuk STAR method tuh. Itu adalah S-nya tuh situation, kemudian juga task, action, dan resultnya seperti apa. Jadi kalian bisa ceritakan situasinya pada saat itu ketika kalian ngelit satu organisasi, contohnya ya. Kalau saya pada saat itu saya nge-highlight, saya pernah ngelit satu organisasi perempuan. Nah, kenapa saya highlightnya yang itu? Dikarenakan dia tuh inline sekali dengan isu yang saya angkat. Jadi kuncinya tuh adalah teman-teman harus inline. Ketika menceritakan your own experience dan lain sebagainya itu harus inline dengan isu yang kalian angkat dan juga inline dengan background S1 kalau bisa. Kemudian yang selanjutnya teman-teman delivering method ketika kalian menceritakan tentang plan kontribusi ya yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, kalau tadi ketika kita menceritakan our own experience, itu kita menggunakan STAR method. Meanwhile, ketika kita menceritakan apa sih kontribusi yang akan kita lakukan untuk Indonesia di masa yang akan datang, specifically ketika kita sudah graduate gitu ya, di S2, itu kalian bisa pakai SMART method. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman ya, karena memang SMART method tuh sangat cocok kita pakai ketika kita menceritakan tentang kontribusi yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa dibaca sih. Soalnya ini tuh banyak banget teman-teman di Google. Teman-teman bisa googling sendiri gimana cara memakai SMART dan juga tadi ya STAR method. Kemudian, nah ini juga yang sering banget ditanyakan, apa sih untuk language atau bahasa yang dipakai ketika kita interview? Sebenarnya
saran dari saya, kalian harus siap aja dengan apapun bahasa yang dipakai oleh interviewer gitu. Karena itu nggak akan jauh sih dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, teman-teman. Dan itu bisa di-mix juga karena pada saat saya wawancara itu tuh di mix untuk beliau yang akademisi itu memakai full bahasa Inggris. Kemudian ketika ibu psikolog dan ibu aktivis itu mereka cenderung untuk memakai bahasa Indonesia. Nah, cuman sebenarnya tuh tantangannya tuh ya teman-teman ketika kita di mix itu tuh otak kita agak nge-freeze gitu ya. Jadi kita harus nge-switch dari bahasa Inggris contohnya tuh ke bahasa Indonesia. Nah, itu lumayan challenging sih. Jadi teman-teman caranya dari sekarang coba dilatih ya untuk em, penggunaan dua bahasa tersebut. Jadi kalian praktis untuk wawancaranya tuh dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dimulai dari sekarang teman-teman. Kemudian juga yang kedua adalah be brave, tapi nggak juga overconfident ya. Jangan overconfident. Tapi kalian harus brave, terutama ketika kalian nge-cite kontribusi apa yang akan kalian lakukan untuk Indonesia gitu. Kemudian, nah ini saya sorry, ini saya kasih bintang 3 karena ini adalah komplimen yang saya dapatkan dari interviewer ketika saya interview beasiswa LPDP gitu. Jadi saya mendapatkan komplimen pada saat itu, kata beliau, penjelasan saya itu sangat lugas, teman-teman. Mungkin ini juga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan skor yang besar gitu dan nanti bisa lulus untuk section substansi seperti itu. Kemudian juga jangan lupa tersenyum, teman-teman. Karena itu bisa mencairkan suasana ya ketika interview. Karena kita nggak bisa memprediksi interviewer seperti apa yang akan kita dapatkan. Apakah kita bakal mendapatkan interviewer yang friendly ataupun sebaliknya. Itu kita yang harus mencairkan suasana gitu. Jadi kita harus smile, kemudian juga kita harus polite ketika kita menyampaikan argumen kita. Kalau misalnya kita di counter gitu ya, karena ini berdasarkan beberapa pengalaman teman saya, itu teman-teman harus menjawab dengan sopan gitu. Jangan sampai kita ngotot juga atau kita uh, apa ya menyampaikan sesuatu yang kurang sopan, teman-teman. Kemudian juga, nah ini salah satu tips yang sangat bermanfaat juga ketika kalian ditanyakan tentang kelemahan kalian. Hal yang pertama harus kalian lakukan atau jawab itu adalah kalian harus mengakui bahwasanya sebagai manusia kalian mempunyai kelemahan gitu. Jadi bridgingnya tuh seperti itu, teman-teman. Kemudian, nah ini tips lain, teman-teman. Um, Teman-teman harus be ready ya, whatever the question will be. Jadi apapun questionnya, teman-teman harus siap gitu. Dan caranya adalah bisa dengan scripting ya, metode scripting. Teman-teman itu bisa dipakai nanti mungkin akan disampaikan oleh Mr. Hood if I'm not mistaken ya untuk metode scriptingnya seperti apa. Kemudian juga prepare your answer. Nah ini sangat berguna banget teman-teman. Jadi biasanya tuh kan ada list-list kayak questions beasiswa LPDP ya. Nah itu bisa kalian bikin kayak di Word gitu ya. Questionnya tuh apa, kemudian juga your answer itu di sebelah kanannya bakal kayak gimana. Kemudian juga tentang growth mindset. Nah, ini salah satu kunci untuk mendapatkan beasiswa luar negeri sih sebenarnya teman-teman. Jadi kita harus menerima kritikan yang membangun dari teman-teman lain. Contohnya tuh ketika kita melakukan mock up interview gitu ya. Nah, kadang kan kita tuh punya kayak blind spot ya yang nggak kelihatan tapi orang lain itu bisa lihat. Nah, ketika kita dikritik yang membangun itu kita harus terima, kemudian juga kita harus mengevaluasi apa sih kelemahan kita gitu. Kemudian juga, nah ini teman-teman siapkan dokumen yang diperlukan karena kadang ditanyakan ya. Ini berdasarkan diskusi dari Telegram itu tuh ada em, beberapa kayak orang-orang yang ditanyakan oleh interviewnya tuh kayak contohnya tuh coba tunjukkan KTP kalian atau coba tunjukkan LOE kalian kalau kalian udah dapat LOE kayak gitu. Ini harus dipersiapkan teman-teman
Contohnya tuh dipersiapkan tadi ya LOE dan juga KTP. Kemudian yang kemarin saya persiapkan, saya tuh bahkan mempersiapkan screenshot percakapan saya dengan profesor di UCL gitu. Karena pada saat itu saya ingin deliver ke interviewer bahwa saya tuh bahkan sudah mendiskusikan tentang tesis plan yang akan saya buat dengan profesor yang ada di University College London. Dan ternyata memang itu ditanyakan teman-teman, tapi untuk dokumennya, untuk bukti screenshotnya itu tidak ditanyakan ya. Dan itu salah satu tips and trick bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi di section substansi ya teman-teman. Salah satunya adalah coba kalian kirim email ke salah satu profesor yang ada di universitas yang kalian tuju. Contohnya kalau kalian pengen ke luar negeri gitu ya, salah satunya di University College London mungkin kalian bisa kirim email ke salah satu profesor, biasanya itu ada banget ya di websitenya, lengkap banget itu informasinya. Kemudian ya kalian bisa diskusi apapun itu. Kalau kemarin sih saya diskusinya tentang tesis ya teman-teman. Dan ketika saya deliver ke interviewer bahwa bahkan saya sudah mendiskusikan tesis plan saya dengan profesor, nah itu kelihatan banget beliau menyambut dengan kayak hangat ya teman-teman. Oh kamu sudah ini ya, kamu sudah berdiskusi dengan profesor. Kemudian ditanya saya, kayak nama profesornya siapa? Kemudian juga beliau em, beliau keilmuannya itu fokusnya ada di mana kayak gitu gitu. Itu you have to be ready teman-teman dengan pertanyaan-pertanyaan follow up questions ya, terutama yang seperti itu. Kemudian juga tentang tesis plan sih, karena ini saya kemarin ditanyain teman-teman, saya ditanyain tentang tesis yang akan saya buat ketika nanti saya S2 itu fokusnya itu tentang apa gitu. Kemudian juga saya disuruh menceritakan menjabarkan latar belakangnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kalian persiapkan. Salah satunya adalah tesis, teman-teman. Ya meskipun nanti ketika kita S2 dan kita berubah pikiran itu nggak jadi masalah sih. Yang penting ketika kita interview itu kita mempersiapkan tesis yang seperti apa yang akan kita bikin di S2 nanti. Kemudian juga analisis situasi, teman-teman. Jadi ketika kita interview, kita harus menganalisis situasi juga. Karena kemarin itu kejadian ketika saya interview, itu yang satu, beliau dari akademisi, beliau tuh sangat fasih berbahasa Inggris. Nah, sedangkan kalau yang ibu dari aktivis, itu beliau tidak memakai bahasa Inggris sama sekali gitu. Dan ketika saya menggunakan bahasa Inggris untuk menjawab pertanyaan, itu kelihatan banget beliau tuh sangat effort gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika saya ditanyakan tentang plan kontribusi saya, which is itu sangat crucial ya, teman-teman, dan itu harus bisa dipahami oleh semua interviewer, karena itu adalah salah satu hal yang sangat em, penting banget gitu ya, di part of interview. Oleh karena itu, saya minta izin ke interviewer, terutama ke Bapak dosen pada saat itu. Saya minta izin ke beliau untuk ketika menceritakan kontribusi yang akan saya lakukan ketika saya lulus S2 itu menggunakan bahasa Indonesia dan alhamdulillah waktu itu di-approve sih. Jadi kita harus bisa menganalisis situasi, teman-teman. Kemudian, nah ini juga ketika, terutama ini kalau kalian mau kuliah ke luar negeri sih ya, karena kuliah ke luar negeri itu sangat berat ya, teman-teman. Tantangannya tuh banyak banget gitu. Selain akademik, tantangan akademik juga ada tantangan kayak kita harus dengan lingkungannya tuh harus ngeblend dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kalian harus show ke interviewer specifically bahwa kalian tuh sangat siap untuk kuliah di luar negeri gitu ataupun di Indonesia. Kemudian, nah ini salah satu, tips yang lain dari saya itu adalah mock up interview sebanyak mungkin, teman-teman. Karena kalau Mr. Hood masih ingat mungkin ya, saya tuh waktu mau interview itu tuh mungkin minta bantuan ke Mr. Hood 4 kali ya untuk mock up interview. Jadi itu teman-teman kayak setiap hari gitu saya mock up interview. Jadi kalau bisa teman-teman dari sekarang coba mock up interview, cari partner, cari teman-teman yang mau membantu untuk mock up interview.
Dan kalau bisa itu setiap hari ya teman-teman, sebelum hari H interview. Kemudian yang terakhir, ini works banget sih, itu jalur langit ya teman-teman. Jangan lupa ketika kita sudah mengusahakan semuanya, jangan lupa kita juga pakai usaha jalur langit. Kemudian common mistakes, ya meskipun itu adalah pengalaman pertama saya wawancara beasiswa ya teman-teman, tapi ini berdasarkan dari diskusi dengan beberapa teman dan juga beberapa student saya. Common mistakes-nya itu adalah yang pertama, terlalu banyak selling drama, teman-teman. Nah, ini yang harus kalian avoid. Kalau kalian mau selling drama, it's okay. Cuman di question yang related ke psikologis gitu ya. Contohnya tuh kayak, hal apa sih, hal terberat apa yang pernah kalian rasakan selama hidup? Nah, itu boleh kalian selling drama gitu ya. Meskipun cerita yang kita deliver pun sebenarnya seharusnya ya idealnya tuh harus ngeling dengan perjuangan kita S2, teman-teman. Jadi jangan keluar dari situ. Jadi semuanya tuh harus inline. Kemudian juga terlalu banyak ya menceritakan tentang your own life, tentang kehidupan kalian. Kalau bisa di-avoid teman-teman, karena yang harus kita highlight adalah isu yang kita angkat ya. Kemudian juga alasan kenapa kita harus S2 dan kita harus mengangkat bahwasanya kita S2 tuh karena Indonesia gitu. Kemudian juga, nah isunya tuh nggak relate dengan um, RPJPN biasanya, atau apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, itu juga penting banget. Kemudian repeating wheels, teman-teman, repeating wheels ini contohnya tuh kayak gini, contoh simpelnya, ketika kita kontribusi di masa depan, kita pengen jadi dosen. Nah, sedangkan itu tuh banyak banget teman-teman em, calon-calon awardee yang bilang setelah lulus kuliah mereka harus jadi dosen. Nah, kalian harus cari hal lain selain jadi dosen tuh kita bisa jadi apa gitu untuk membantu Indonesia. Contohnya ketika kemarin saya pun nge-cite pengen jadi dosen sih. Saya bilang saya pengen jadi dosen, tapi di sisi lain saya akan menjadi leader dari Satgas PPKS di universitas di mana saya bekerja seperti itu. Nah, itu ngeling ya ke isu yang saya angkat. Kemudian juga one man standing. Nah, ini yang sering banget saya temukan ya, terutama kemarin waktu review esai. Banyak banget yang one man standing. Contohnya tuh kalian ingin menyelesaikan permasalahan di satu isu yang ada di Indonesia, tapi kalian tidak nge-reach kayak pentahelik perubahan. Nah, kalau kalian belum tahu pentahelik perubahan itu apa, nanti di search aja ya teman-teman, di googling. Itu di Google ada kok. Pentahelik perubahan tuh apa aja gitu. Nah, itu hal yang sangat crucial banget sih sebenarnya, karena ketika kita ingin melakukan kontribusi, ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di Indonesia, itu tuh kita nggak bisa one man standing, teman-teman. Kita harus bisa nge-reach kayak pentahelik perubahan untuk melakukan kontribusi supaya hasilnya tuh maksimal, kayak gitu. Kemudian, nah ini data yang salah ya. Nah, ini hati-hati banget teman-teman. Jadi kalau riset tuh kita harus baca berulang ya, karena ini bisa jadi bumerang banget nih. Karena kenapa? Interview yang 3 itu tuh mereka expert ya di bidang kita teman-teman. Karena kebetulan pada saat itu saya mendapatkan interviewer yang latar belakang pendidikannya tuh sama dari social science gitu. Jadi mereka tuh paham banget tentang isu yang saya angkat. Nah, kalau misalnya saya nge-cite data, contohnya tuh kenaikan angka angka pelecehan seksual di Indonesia itu 3 kali lipat, sedangkan ternyata kenaikannya itu cuma 2 kali lipat. Nah, itu bisa jadi bumerang buat kalian. Jadi, lakukan riset beberapa kali, teman-teman. Kemudian juga cross-check apakah datanya tuh sudah betul atau tidak. Kemudian, nah ini unrealistic kontribusi ya, kontribusi yang nggak realistis, teman-teman. Soalnya kontribusi itu nggak usah muluk-muluk sih ya, yang kira-kira bisa kita reach di 15 tahun yang akan datang, itu kontribusi yang seperti apa. Karena kalau misalnya contohnya kita pengen jadi presiden gitu ya, itu nggak realistis. Jadi itu teman-teman bisa ditambal dari sekarang ya, quote and quote. Kemudian nggak pakai START dan SMART method, kayaknya ini banyak banget deh. Karena ketika saya dapat komplimen dari interviewer, kalau saya tuh menjawab pertanyaan dengan lugas,
Nah, beliau nge-cite bahwasanya um, yang apa tuh calon-calon awardee yang diinterview oleh beliau-beliau sebelumnya itu mereka um, menjawab pertanyaannya tuh tidak lugas. Nah, cara menjawab pertanyaan dengan lugas itu adalah dengan menggunakan SMART dan juga STAR method, teman-teman. Oke, and I think that's all, teman-teman. Dan kalau dari saya sih, ini berdasarkan pengamatan saya ya, teman-teman. Ketika saya menjadi um, apa ya, scholarship hunters. Nah, itu nggak semua orang sih bisa konsisten ya untuk mewujudkan mimpinya, dan saya sangat berharap semua teman-teman di sini tuh bisa lulus LPDP yang gelombang sekarang. Oke, thank you. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan ke Instagram saya ya. Terima kasih, Mr. Hood. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Miss Nika ya. Oke, itu penyampaian dari Miss Nika. Ntar penyampaian dari saya berapa juga ya, beberapa penyampaian dari saya juga, beberapa tambahan ya. Boleh di stop ininya Miss Nika, nanti saya mau share screen juga. Satu yang lupa Miss Nika tadi, kayak jalur langitnya belum disampaikan ya. Kenapa, Mister? Jalur langitnya belum disampaikan kayaknya tadi. Oke. Nanti saya share ya jalur langitnya seperti apa. Eh, Siap-siap, Mister. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Untuk beberapa teman-teman atau semua teman-teman di sini yang sedang persiapan ya untuk substansinya, ada juga yang saya lihat besok gitu kayaknya. Kalau nggak salah Mr. Mursalim ya, besok kalau nggak salah dia. Wow, oke, good luck Ya untuk betul Mr. Ustaz. Wow, Jam oke, good 9. luck. Jam 9 ya. Oke, mudah-mudahan malam ini bermanfaat ya Mr. Mursalim ya. Nyantai-nyantai aja, nggak usah terlalu tegang, biar besok biar nyantai. Oke, Siap Ustaz. terima kasih teman-teman. Sekarang kalau dari saya adalah beberapa penyampaian tentang teknisnya ya, gimana kita jawab soal atau beberapa juga sih tambahan-tambahan. Ada beberapa juga udah disampaikan sama Miss Nika. Baik, tadi sudah perkenalan, saya Nurul Huda. Tujuan kampus saya nanti di University of St. Andrews ya. Terus jurusannya adalah Visual and Technology Specialism for Teaching. Oke, langsung aja saya ke poinnya. Ke overview, ini adalah overview yang saya akan bahas nanti. Pertama buat draft, yang kedua nanti cara perkenalannya gimana. Terus poin pada rencana studi apa aja kita akan sampaikan nantinya. Cara menjawab pertanyaan, ada nanti juga gimana sih the art of convincing. Ini sih istilah-istilah yang saya buat-buat aja ya. Gimana kita meyakinkan pewawancaranya atau interviewernya. Terus beberapa informasi tambahan yang kita harus riset, cari juga. Terus yang menyebabkan kita tidak lulus di wawancara. Oke, langsung aja ya. Pertama adalah sebelum teman-teman langsung apa namanya nanti mock up sama teman-teman yang lain, jangan lupa untuk membuat draftnya ya. Untuk drafting ini, kenapa membuat draft ini adalah supaya teman-teman ada acuan nantinya ya. Ada acuan supaya tidak keluar dari konteks yang teman-teman ingin sampaikan juga seperti itu. Nah, draft yang kalian siapkan karena nanti belum tentu teman-teman akan ditanyakan apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi be ready apakah teman-teman nanti bahasa Inggris atau bahasa apa namanya Indonesianya ya seperti itu. Jadi teman-teman nanti misalnya pertama buat draftnya perkenalan itu teman-teman di bawahnya itu misalnya ada pertanyaan, misalnya tell me about yourself, biasa gitu dia awal apa namanya atau silakan perkenalan diri, sorry. Nah nanti teman-teman di situ langsung yang bahasa Inggrisnya di bawahnya itu bahasa Indonesianya atau kebalik tidak ada masalah ya. Karena nanti teman-teman akan tanyakan whether bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena adalah ini yang kesalahan saya ketika saya wawancara sebelumnya di tahun 2022. Karena saya merasa saya di luar negeri, jadi waktu itu saya cuma mempersiapkan bahasa Inggris saya. Tapi di luar dugaan bahwa semua pertanyaan digunakan bahasa Indonesia. Walaupun memang kita bahasa Indonesia kita adalah bahasa apa namanya bahasa nasional yang lain, cuman ternyata kalau kita tidak membuat skrip atau membuat draft itu akan apa namanya kagok juga dalam menjawab sebuah pertanyaannya. Sehingga disarankan teman-teman akan apa namanya buat draftnya ya. Kalau pengalaman saya yang kemarin itu di dalam 2023 saya dapat 30% itu bahasa Inggris, ini khususnya untuk akademik kemarin dipertanyakan. Terus yang kedua bahasa Indonesianya 70% malah seperti itu. Jadi kita nggak bisa
apa namanya? Tebak apa kita dapat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita ke poin awal. Gimana sih perkenalan? Biasanya teman-teman saya biasanya mock up sama teman-teman latihan ya beberapa akhir-akhir ini. Kalau perkenalan itu adalah singkat aja teman-teman ya. Pertama, nama asal, aktivitas sekarang, dan kampus tujuan dan jurusan. Udah itu cukup ya. Misalnya seperti yang saya tulis, well thank you so much and bla bla bla. Nah, jadi teman-teman di sini baru teman-teman akan menyebutkan perkenalan teman-teman dan jurusannya ada gambaran nih apa namanya interviewernya tentang sama aktivitas teman-teman. Nanti akan di-follow tuh aktivitas teman-teman itu ngapain aja. Nah, disinilah jembatan di mana nanti teman-teman masuk kepada apa namanya alasan studinya di aktivitas itu ya. Kalau memang inline dengan apa namanya di essay kalian, apa yang kalian tulis dengan aktivitas teman-teman. Yang kedua juga nanti inline-nya kemana lagi? Inline-nya ke kampus tujuan kalian dan jurusannya. Nah, itu akan ditanyakan nanti. Sehingga ketika perkenalan, teman-teman langsung aja cuma nama asal, aktivitas, dan kampus tujuan. Tidak usah langsung alasan mau kuliah dan lain-lain. Langsung sebut isunya, ya. Karena baru awal-awal saja, ya. Karena di sini teman-teman juga mempelajari. Saya beberapa di tahun 2019 saya juga wawancara, ya, gagal di situ. Dan tahun 2002 juga gagal wawancara di situ. Di mana di situ juga kesalahan saya langsung menyebutkan isunya, ya. Jadi untuk perkenalan santai, teman-teman sebutkan aja seperti yang saya tuliskan. Ini versi saya. Oke. Setelah itu, ketika teman-teman nanti ditanyakan apa sih aktivitasnya nanti ketika kuliah nanti misalnya, ya. Nah, kemarin juga saya ditanyakan tentang ini menggunakan bahasa Inggris saya ditanyakan karena berkaitan dengan akademik, ya. Oke, nanti misalnya ditanyakan nanti apa sih nanti aktivitasnya di kampus tujuannya. Saya tuliskanlah kampus tujuan saya di University of Manchester. Saya bagi di sini teman-teman. Pertama adalah saya akan menyebutkan adalah tentang akademik saya. Apa sih nanti di akademik saya misalnya, well, there are two main activities that I will do when I study at the University of Manchester. Saya bilang first one my academic activity and second one my non-academic activity. Terus teman-teman masuk kepada akademiknya apa aja. Nah, di sini akan menunjukkan kedetailan juga teman-teman. Di mana teman-teman sebutkan mata kuliahnya, kreditnya berapa, terus deskripsi mata kuliahnya. Nah, deskripsi mata kuliah inilah teman-teman nanti akan link kemana? Akan link kepada isu yang kalian bahas. Kalian butuh mata kuliah ini kenapa di situ? Sehingga teman-teman bisa langsung relate ke situ. Um, Selanjutnya, just in case ya, saya nggak ditanyakan, tapi Miss Nika kemarin ditanyakan tentang tesis, disertasi, judulnya juga disiapin. Karena ada teman saya itu ditanyakan tentang tesis atau disertasinya, judulnya sampai kepada metodenya gimana ya. Just in case tanyakan, silakan disiapin. Yang kedua juga tentang non akademik ke aktivitasnya ya, misalnya pertama tentang jurusan peminatannya atau peminatan jurusannya, misalnya saya kemarin tuh fokus pada education ya di TESOL. Nanti teman-teman di situ misalnya di Manchester itu ada organisasi peminatan apa di situ, saya sebut tentang education, fokus education. Setelah itu misalnya aktivitas yang lain teman-teman akan gabung di PPI dan jelaskan gimana alasannya dan lain-lain. Nah, itu teman-teman akan jelasin. Sehingga di sini ada strukturnya kalau teman-teman ditanyakan tentang rencana studinya biar tidak apa namanya poin-poinnya tidak lari seperti itu. Nah, di sini cara menjawab pertanyaan. Nah, di sini juga beberapa hal yang krusial kenapa saya bisa gagal di 2 kali gagal ya di wawancara ya. Pertama, saya tidak menjawab dengan direct, tidak langsung dengan poin, ya. Maksudnya apa, teman-teman? Kita kan teman-teman misalkan tanyakan tentang what is your strength misalnya, ya. Langsung aja teman-teman apa strength-nya? Langsung disebutkan main poinnya apa? Apa sih strength teman-teman? Misalnya di sini saya tuliskan ada 2 sampel nih, ya. Pertama teman-teman sebutkan satu main topiknya atau topik sentence-nya ya, ini kayak writing dikit ya. Terus yang kedua, sampel kedua adalah teman-teman taruh di bawah tuh, ya. Oke, misalnya tentang what is your strength, misalnya saya bilang di sini I'm strong-willed and persistent. I will take a lesson from every failure that I have in order to shape
myself to be better person. Terus bla bla bla. Nah, instead of menggunakan ini, misalnya teman-teman tidak langsung men-state-nya. Teman-teman bilang, I would take a lesson from every failure. Nah, di sini adalah interviewernya akan nunggu mana poinnya, ya. Sehingga teman-teman di sini langsung aja ke poinnya. Poinnya apa nih, ya? Ini adalah hal yang singkat. Apalagi misalnya teman-teman kalau ditanyakan tentang apa namanya nanti tentang alasan studi, ya. Teman-teman langsung akan muter di situ ternyata main poinnya di bawah, ya. Syukur-syukur interviewernya itu good listener. Tapi kalau beberapa juga apa namanya, maksudnya adalah dia suka untuk dengarkan yang lain, tapi juga ada beberapa interviewer itu dia langsung mau dapat poinnya apa di sini seperti itu, ya. Sehingga kalau dari saya eh, gimana jawab pertanyaan udah langsung poinnya dulu, baru teman-teman langsung ke reasonnya atau di sini supporting sentence-nya seperti itu. Oke, ini. Terus yang kedua adalah, ini adalah istilah saya juga ya, the art of convincing. Di mana adalah wawancara ini adalah, atau di setiap wawancara ya, sekarang kita bicara pada konteks LPDP, di mana kita bisa meyakinkan interviewernya ya. Oke, gimana kita bisa mengconvince-nya? Pertama kita menggunakan balancing. Kalau saya menggunakan adalah balancing argument dan state your clear positions ya. Gimana walaupun kita menggunakan balancing argument awalnya, tapi kita ada clear posisinya nanti di sebelahnya atau di setelahnya. Misalnya kemarin saya ditanyakan, ini juga berdasarkan pengalaman saya ya. Dua jawaban, dua apa namanya, pertanyaan adalah berdasarkan pengalaman saya. Oke, misalnya, apakah Anda yakin dengan skor bahasa Inggris Anda yang segini, katanya, bisa melakukan kuliah di luar negeri? Ya, ini common. Kalau teman-teman beberapa teman-teman pakai TOEFL, ya, kemarin gara-gara apa namanya IELTS udah expire, saya pakai TOEFL, ya, sehingga ini common teman-teman akan ditanyakan tentang skor bahasa Inggrisnya, ya. Oke, pertama saya bilanglah saya menyadari bahwa saya memiliki kekurangan di beberapa skills dalam bahasa Inggris, yaitu sorry typo sedikit, reading dan listening. Namun, nah di sini namun itu teman-teman langsung mensupportnya, langsung pada posisi teman-teman, ya. Di sini teman-teman langsung menyebutkan kepada effortnya teman-teman, seperti disampaikan sama Miss Dika tadi bahwa akui kekurangannya dulu, ya. Instead of langsung teman-teman langsung kekeh untuk menjawab, ya saya bisa. Nah, itu. Jadi convincing itu bukan kita langsung mendemand ya. Beda demand dan untuk convince orang ya, atau interviewernya. Jadi kalau kita convince, kita sadari bahwa ada kekurangan ya di kita, tapi nanti kita akan apa namanya membuat atau clear posisi kita nanti di setelahnya seperti itu. Sama juga kemarin juga saya tanyakan kenapa harus kampus luar negeri ya. Kualitas kampus dalam negeri tidak bagus. Ini lumayan tricky pertanyaan seperti ini. Terus teman-teman bilang, ya memang tidak bagus. Nah, bahaya juga seperti itu ya. Kalau teman-teman bilang, ya memang tidak bagus, Pak, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman di sini juga ya diakui bahwa kampus-kampus dalam negeri itu juga bagus kualitasnya. Tapi apa sih kelebihan yang ada di luar negeri seperti itu? Ya, misalnya kalau saya memang fokusnya kepada teaching. Ya, kalau dalam negeri khususnya untuk di pendidikan bahasa Inggris atau TESOL di dalam negeri itu masih umum, ya, masih umum. Tapi kalau di luar negeri itu masih lebih spesifik kepada peminatannya, ada peminatan tentang teaching, tentang teknologi dan lain-lain. Sehingga itu yang alasan saya. Yang kedua juga kenapa di luar negeri, karena isu yang saya hadapi tentang teaching ya, sehingga saya bisa menglinknya kepada isu saya seperti itu. Ini sih namanya teman-teman, gimana teman-teman mengconvince-nya interviewernya. Nanti kita bisa diskusikan teman-teman juga ya, kalau berapa teman-teman ingin didiskusikan. Oke, ini informasi tambahan ya. Jadi kemarin saya itu juga nyari-nyari tambahan informasi ya, supaya apa ya? Supaya teman-teman ini atau kita ya itu serius sekali dalam mencari informasi tentang kampus, tentang lain-lain ya. Dan ini saya tidak dapat pertanyaan ini, tapi ternyata teman saya dapat pertanyaan yang seperti ini ya. Pertanyaan adalah tentang cost of living-nya, ya, akomodasinya. Kemarin saya sudah sok kalkulasi tuh. Gimana sih kalau cost of living yang ada di Manchester, misalnya, gimana berapa pound di situ? Saya rupiahkan juga, saya sudah jumlahkan.
terus nanti per year-nya sampai saya sudah jumlahkan, terus tuition fee-nya juga berapa yang saya habiskan nanti selama kuliahnya juga saya tuliskan di sini, ya. Kalau teman-teman sudah tanyakan tentang itu, ya teman-teman bisa menjawabnya. Jadi banyak riset tentang apa namanya isu-isu memang yang ada di kampusnya, sampai juga jumlah mahasiswa yang ada di kampusnya, jumlah mahasiswa Indonesia, teman-teman riset ya sampai dalam-dalamnya, sehingga sampai mind blowing ya si pewawancaranya, teman-teman udah riset dalam-dalam tentang informasinya. Oke, yang selanjutnya adalah praktis pastinya ya, sudah disampaikan sama Miss Nika yang tentang praktis. Dengan sering latihan, kita akan terbiasa dalam menjawab pertanyaan, baiklah disiapkan maupun pertanyaan di luar dugaan ya. Nah, jadi adalah teman-teman, maksudnya gimana? Praktis ini fungsinya adalah teman-teman terbiasa dalam menjawab pertanyaan. Ya, misalnya nanti kok pertanyaan tak keluar sih apa yang saya latihan, bukan itu poinnya. Intinya adalah teman-teman itu bisa apa namanya terbiasa dalam menjawab pertanyaan. Jadi kan dalam interview juga tidak semua yang kita expect itu akan ditanyakan oleh interviewer ya. Berapa ada juga pertanyaan yang susah dan teman-teman belum siapkan ya. Contohnya kemarin saya kalau dalam kasusnya saya adalah saya membuat sebuah gerakan memang yang ada di daerah saya itu di mana pentingnya bahasa Inggris di daerah pariwisata. Nah, di situ memang saya sudah sebutkan programnya yang lain, tapi satu yang saya belum sebutkan tentang fundingnya, ya. Fundingnya dari mana ini? Ya, ditanyakan sama interviewernya. Apakah pemerintah akan memberikan Anda funding? Karena dalam pengurusan administrasi dan lain semuanya dalam birokrasi itu susah kata interviewernya. Sehingga interviewer sangat meragukan juga di wilayah fundingnya. Nah, sorry. Nah, di sini saya bisa menjawabnya. Ya walaupun belum disiapkan ya. Tapi karena apa namanya eh, terbiasa kita sudah latihan. Jadi teman-teman pertama gimana latihannya ya cari teman-temannya yang awardee mungkin banyak juga teman-teman yang sudah lulus langsung aja diganggu-ganggu ya ganggu yuk latihan yang lain. Terus yang kedua juga teman-teman cari yang sama bidang ilmu sehingga teman-teman lebih detail untuk bahas isunya. Apa sih isunya? Seperti itu. Blind spot yang teman-teman bisa diskusikan sama apa namanya awardee yang sama keilmuan. Walaupun nanti menurut saya teman-teman tidak dapat sama keilmuan ya nggak apa-apa juga ya nanti. Oke. Yang selanjutnya lah study partner ya. Ini penting sekali juga ya teman-teman. Kalian nanti saling feedback nah yang lain biar disiplin juga ya. Yang bisa komitmen latihan yang biar teman-teman bisa rutin. Saya kemarin sama Miss Nika itu latihan sering sekali latihan. Kami sampai latihan apa namanya kayak seminggu tadi 4 kali kami latihan juga dan sampai hampir setiap hari pada waktu itu kita latihan karena memang apa namanya supaya komit dan persiapannya bisa matang juga kita terbiasa dalam menjawab pertanyaan seperti itu ya. Oke, kapan questionnya? Walaupun tadi sebenarnya udah dijawab semisal ya. Apakah menambahkan poin yang kita belum tulis di essay itu bisa sih sebenarnya. Nah, kalau menambahkan poin itu it's fine. Ya, ini dari pengalaman saya. It's fine. Ya, karena kalau dalam istilahnya sih, kalau mentor saya bilang kemarin itu bahwa menambahkan karena di essay itu istilahnya trailernya nanti teman-teman akan ke selinya juga nanti di wawancaranya apa teman-teman sampaikan. Jadi riset lagi lebih dalam isu yang teman-teman ingin sampaikan. Tapi jangan sampai ya keluar dari konteks isunya. Ya, nah, itu yang bahaya sebenarnya, bukan kepada menambahkannya. Ini juga udah terjawab apakah apply kampus luar negeri? Ah, saya apply luar negeri nih, saya full English aja gitu. Tidak semudah itu yang Anda apa namanya tebak ya apa kita langsung full English tergantung interviewernya ini suka-suka interviewer ya kita bahasa Inggris dia bahasa Inggris yuk kita ladenin dia bahasa Indonesia yuk kita ladenin seperti itu ya untuk interview sehingga teman-teman kayak tadi kita kembali ke tahap poin awal itulah pentingnya untuk drafting. Oke, ini pengalaman saya ya. Kenapa saya gagal juga? Pertama di tahun 2019 itu masih offline pada waktu itu ya. Kenapa saya gagal? Pertama saya tidak kurang menguasai esai saya ya. Jujur juga pada waktu itu memang esai saya masih bermodalkan pakai YouTube ya.
untuk saya tulis esai saya, sehingga saya menyampaikan juga kurang dalam dan tidak menguasainya lebih dalam sehingga ya gagal pada waktu itu. Terus poin kedua, ini 2022 kenapa saya gagal lagi? Saya tidak mampu menarasikan ya esai saya dengan atau gagasan saya dengan baik. Sehingga pada waktu itu si interviewer yang bertanya pada saya bilang ini linknya pariwisata dan bahasa Inggris ini apa Mas Huda? Saya jelaskan, tapi waktu itu masih belibet sekali, ya sangat belibet sehingga saya tidak bisa apa namanya gagasan saya dengan baik. Ya di situ juga jatuh nilainya sehingga apapun ide kita dulu sudah bagus sekali. Cuman kalau kita tidak bisa menarasikan dengan baik juga itu yang bahaya, teman-teman. Ya. Selanjutnya tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan. Ya, saya juga melakukan itu. Waktu itu saya tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan. Ya, saya bilang melakukannya ternyata karena memang saya bolong dalam penguasaan esai. Jadi inkonsistensinya akan terjadi juga seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, itu dari saya dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang apa namanya ya, sudah gagal ya, gagal sudah 2 kali wawancara yang lain, dan saya juga sudah gagal sampai berapa kali tadi itu sampai 5 kali dan 6 kalinya, teman-teman. Tapi jangan sampai teman-teman untuk ini gagal. Mudah teman-teman di sini udah lolos ya semuanya. Oke, baik, terima kasih. Itu dari saya. Nanti mungkin ada kita diskusikan nanti kita akan bisa diskusikan teman-teman. Salihkan ke Mr. Jo. Oke, makasih Mister. Sebelumnya suara saya sudah terdengar, teman-teman. Halo, tes tes. Sudah. Oke, oke. Izin share screen ya. Nah, teman-teman memang sebelumnya teman-teman saya mau mengucapkan selamat ya teman-teman. Nggak menyangka udah satu tahap lagi lebih dekat ya. One step closer, dan mungkin ya di antara seleksi-seleksi atau tahap-tahap LPDP yang paling ditakuti atau yang menjadi momok adalah di tahap substansi ini, karena memang eh, lebih banyak yang disaring ya teman-teman. Tapi percayalah teman-teman, ketika teman-teman mempersiapkan itu semua dengan baik, maka saya yakin, saya percaya teman-teman juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi teman-teman sedikit background dari saya itu S1-nya di Universitas Samratulangi, mungkin univnya kurang terkenal ya teman-teman, dan jurusan saya manajemen, dan interest atau background saya itu entrepreneurship, sehingga saya memutuskan untuk mengambil jalur targeted entrepreneurship di LPDP, dan puji Tuhannya teman-teman saya bisa dapat di batch yang kedua di tahun lalu. Oke, teman-teman, disclaimer ya, bahwa setiap orang, teman-teman, punya teknik atau strategi atau istilahnya punya bumbu sendiri dalam menghadapi tes substansi. Jadi teman-teman dilihat saja, kalau memang dari saya itu kurang baik, cukup didengarkan, tapi yang baik mungkin bisa diambil dan jadikan pembelajaran. Nah, selanjutnya teman-teman, disclaimer yang kedua bahwa materi ini saya dapatkan dari pengalaman pribadi saya beserta sharing-sharing dari teman-teman saya. Nah, teman-teman mungkin ini basic banget ya teman-teman. Kira-kira diwawancara bahas apa sih? Nah, kalau dari saya sendiri teman-teman, jadi di wawancara itu adalah mengkonfirmasi apa yang kita tulis di esai. Seperti tadi mungkin Mr. Huda udah menjelaskan bahwa kita memang harus menguasai esai. Jadi kita boleh menambahkan poin seperti Mr. Huda katakan tadi, tapi kita tidak bisa mengulas substansi. Karena dari beberapa pengalaman saya yang akhir-akhir ini, terlebih khusus tadi pagi saya mock up sama teman saya. Jadi dia di esainya dia tulis bahwa di long term dia ingin menjadi peneliti. Tetapi ketika saya tanyakan what's your end goal, dia jawab menulis buku. Padahal menulis buku itu tidak ada di dalam esainya. Jadi teman-teman harus perhatikan kembali lagi. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang ada itu kadang diparaphrase ya teman-teman. Jadi teman-teman harus juga peka bahwa sekali lagi
wawancara ini mengkonfirmasi apa yang teman-teman tulis di esai. Jadi substansi dari esai itu tidak bisa diubah. Kalaupun mau ditambahkan poin-poin itu memang tidak tidak mengubah substansi secara keseluruhan dari esai dari teman-teman. Nah, kalau experience saya teman-teman, karena saya ini jalur entrepreneurship, jadi itu yang keluar itu setengah-setengah. Jadi 50% itu ditanya tentang esai dan 50%-nya lagi ditanyakan tentang rencana bisnis. Nah, selanjutnya pengalaman saya yang lain yaitu di sini saya mendapatkan sama ya, sebenarnya sama setiap setiap peserta akan mendapat 3 orang pewawancara, 1 dari akademisi, 1 dari psikologi, 1 dari praktisi. Nah, kalau dari saya sendiri wawancaranya itu termasuk yang cepat ya, karena saya kalau nggak salah cuma 28 menit waktu wawancara saya, jadi di bawah 30 menit. Dan juga kalau tadi Mister Huda 70% bahasa Indonesia, kalau saya kalau bisa dipresentasikan itu sekitar 80% bahasa Indonesia dan 20% bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya mendapatkan pewawancara yang ramah. Jadi di sini mengapa saya 80% dapat bahasa Indonesia, karena di awal memang saya ditanyakan bahasa Inggris, tapi karena mungkin saya dapat pewawancara yang beruntung, jadi dipersilakan apakah mau menjawab pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi ditawari bahwa oh bisa kok pakai bahasa Indonesia untuk menjawab pertanyaan. Jadi kebetulan saya dapat yang ramah dan juga memang sepanjang juga wawancara itu memang banyak ketawa-ketawa, jadi lebih santai dan lebih enjoy ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa mendapatkan yang kebalikannya, karena ada beberapa teman saya yang memang berasa ditekan. Jadi kita tidak tahu tipe pewawancara apa yang kita dapatkan. Jadi tugas kita yaitu mempersiapkan ya teman-teman sebaik-baik mungkin setiap jawaban, setiap hal yang nantinya kita akan bawa di tes substansi, terlebih khusus di wawancara. Nah, teman-teman kalau di entrepreneurship sendiri ya teman-teman, yang di-highlight itu apa saja sih? Nah, di sini ada 2 hal ya, yang terlebih khusus itu tentang ambisi. Jadi ambisi di sini pewawancara nanti akan melihat apakah anak ini benar-benar ingin jadi entrepreneur, apakah anak-anak ini memang benar-benar mau jadi pebisnis, karena memang goal dari beasiswa entrepreneurship itu dia adalah menciptakan atau mendorong aware untuk bisa menjadi entrepreneurship atau bisa berkontribusi di bidang UMKM. Jadi di sini akan dilihat ambisinya apakah memang benar-benar dia mau jadi entrepreneurship atau sekedar karena mungkin entrepreneurship itu passing grade-nya lebih rendah dari jalur-jalur lain, jadi tempat pelarian. Di situ juga akan dilihat ambisi kita. Yang kedua juga akan dilihat keseriusian kita di kampus pilihan kita. Jadi teman-teman juga persiapkan baik-baik ya teman-teman, seperti tadi Miss Nika sama Mister Huda udah jelaskan, jadi saya tidak mengulang lagi. Jadi teman-teman persiapkan sebaik mungkin kampus pilihan teman-teman, karena ini juga akan diulik dan teman-teman sudah tahu sendiri bahwa di antara 3 pewawancara itu ada seorang akademisi. Jadi teman-teman harus bisa menguasai, karena yang mewawancarai teman-teman itu akademisi yang notabene sudah berkecimpung di kampus. Jadi sudah tahu seluk-beluk kampus seperti apa. Jadi teman-teman harus persiapkan. Nah, yang ambisi yang dimaksudkan di sini ya teman-teman bukan yang tidak realistis, tapi yang realistis ya teman-teman. Selanjutnya di sini karena seperti tadi saya katakan ya, ada 50% yang diuji atau diulik ya, atau didiskusikan di wawancara tentang rencana bisnis. Jadi ada beberapa hal yang biasanya menjadi bahan diskusi atau menjadi bahan pertanyaan. Di case yang lain ya teman-teman saya, mereka bahkan dapat sampai 90% pertanyaan itu diambil dari rencana bisnis. Nah, kalau dari saya 50-50% ya teman-teman, dan apa saja itu?
Yang pertama teman-teman, mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang mungkin yang terkait dengan UMKM atau terkait dengan bisnis atau misalnya membangun sebuah organisasi atau bisnis atau produk. Ini adalah hal-hal yang ditanyakan waktu saya mengikuti seleksi tes substansi. Yang pertama itu unique selling point. Di sini pewawancara akan melihat apakah produk kita atau bisnis kita itu bisa bertahan nggak. Misalnya contoh seperti aku waktu lalu bisnis aku tentang penyedia pelatihan skill digital. Jadi akan dibandingkan, oh kira-kira apa sih diferensiasi kamu dengan misalnya contoh Revoyu, Rekamin. Jadi akan dibandingkan dengan bisnis yang lain dan melihat apakah memang bisnis kita ini mempunyai unique selling point yang bisa bertahan dan survive di market apa enggak. Yang kedua teman-teman tentang rencana produk. Jadi kita juga harus tahu bagaimana nantinya produksi produk kita seperti apa, distribusinya seperti apa. Misalnya contohnya seperti aku ya teman-teman tentang pelatihan skill digital. Jadi ditanyakan kelas-kelasnya seperti apa, materinya seperti apa, pengajarnya seperti apa. Jadi harus menguasai rencana produksi atau terkait dengan produk daripada teman-teman. Yang ketiga itu mengenai keuangan. Jadi ditanyakan misalnya bagaimana menghitung market size-nya di 3 sampai 5 tahun ke depan itu, bagaimana prospeknya dan bagaimana keuangannya, apakah keuangan ini relevan dengan keadaan sekarang. Misalnya contoh waktu lalu misalnya gaji misalnya seorang manajer itu 12 juta. Oh, ini ukurannya dari mana? Karena di rencana bisnis itu ada rencana keuangan. Jadi kita menyusun rencana keuangan kita seperti apa, itu akan ditanyakan poin per poin. Jadi ditanyakan misalnya, oh ini misalnya contoh seperti temanku ya, dia keuntungannya per tahun itu sekitar 180 juta, itu jadi bumerang ke dia. Kok kamu udah dikuliahin jauh-jauh kok untungnya cuma 180 juta per tahun. Apakah itu worth it dengan misalnya apa yang kamu udah korbankan di sana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi keuangan juga diulik serta rencana pengembangan. Jadi kalau di rencana bisnis itu ada beberapa tahap ya, ada sampai 3 sampai 4 tahap. Akan ditanya tahap 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa. Yang tentunya ini mereka akan melihat ambisi kita dan poin realistisnya seperti apa. Kadang kan ada yang karena kita sudah menggebu-gebu ya, kita kurang realistis dalam menentukan rencana pengembangan produk. Misalnya saya ingin memasarkan produk saya di 5 tahun pertama ke negara-negara tetangga. Tentunya itu kan secara tidak secara tidak langsung kurang kurang realistis karena masih di 5 tahun pertama dan juga tidak menjelaskan bagaimana strateginya. Jadi teman-teman usahakan di rencana pengembangan ini ketika teman-teman menjelaskan sesuatu itu realistis. Ini juga berlaku mungkin ke semua peserta ya. Ketika menjelaskan goal-nya ke depan atau apa yang ingin dicapai itu harus realistis. Bagaimana bisa realistis? Sama seperti Miss Nika sampaikan bahwa kita harus menggunakan metode SMART ya, specific, measurable, attainable, realistic, dan time bound. Jadi seperti itu ya teman-teman dalam kita menjelaskan tujuan kita atau apa yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya mungkin ini beberapa pertanyaan yang sering keluar ya teman-teman. Yang pertama, mengapa mau lanjut S2? Jadi teman-teman, dalam meng-highlight pertanyaan ini, jangan kita cuma ungkapkan alasan pribadi kita. Oh, saya ingin lanjut S2 karena ingin, misalnya contoh, ingin membanggakan orang tua saya, ingin misalnya ingin mendapatkan ilmu. Tetapi kita kurang meng-highlight tujuan generalnya. Tujuan generalnya kan itu tujuan spesifiknya untuk diri kita sendiri, atau biasa para teman-teman saya sebutkan itu ada tujuan primer dan sekunder ya. Jadi kita juga harus meng-highlight kenapa saya ingin lanjut S2 dan apa sih untungnya bagi LPDP menyekolahkan saya, itu juga harus di-highlight ya teman-teman. Mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Miss Nika sama Mr.
Mr. Huda. Jadi teman-teman sekali lagi jangan hanya alasan personal, tetapi teman-teman juga ingat bahwa teman-teman dikuliahkan atau diberikan sekolah gratis oleh LPDP, oleh negara. Jadi teman-teman juga harus bisa meng-highlight kira-kira apa dampaknya nanti atau apa impact-nya atau benefit-nya untuk negara itu, negara sendiri. Dan yang kedua itu, ini juga yang sering ditanyakan, misalnya mengapa pilih negara? Contohnya ketika kita ingin, seperti saya, waktu lalu pilihan pertama saya itu di Perancis, jadi ditanyakan, mengapa pilih Perancis? Padahal kan yang, misalnya yang terkenal sekolah bisnisnya dan vibes bisnisnya yang bagus itu ada di, misalnya di Amerika. Jadi teman-teman juga harus menggunakan, meriset, bukan cuma jurusannya, tapi juga sampai ke negara tempat teman-teman kuliah itu, teman-teman juga harus riset mengapa ini cocok untuk saya. Jadi harus disampaikan mulai dari alasan, misalnya negara, oh karena negara Perancis itu misalnya contoh banyak student internasional sehingga exposure internasional itu bisa dapat. Kemudian karena saya memilih yang spesifik mengenai A, di kampus A ini tersedia bla 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 bla. Jadi teman-teman harus juga meng-highlight dari negara terus ke jurusan mengapa teman-teman pilih kampus tersebut. Nah, ini juga hampir sama ya teman-teman, kenapa pilih kampus A. Mungkin ini di-highlight aja diferensiasinya seperti apa. Dan kadang ya teman-teman, ketika kita menjelaskan sebuah alasan itu kadang sudah terlalu panjang ya. Jadi teman-teman jangan bertele-tele untuk menjawab pertanyaan, karena kadang apalagi ketika kita dapat yang jam wawancara yang sore, which is itu wawancara itu sudah mendengarkan banyak sekali jawaban-jawaban dari peserta-peserta sebelumnya. Jadi ketika teman-teman menjawab, usahakan singkat, padat, dan jelas. Karena ada beberapa juga ya teman-teman yang mock up dengan saya, ketika ditanyakan masalah, dia sudah menjelaskan mengenai masalahnya, kontribusinya, kampus yang dia dipilih, mengapa dia pilih kampus tersebut. Jadi padahal cuma ditanyakan masalahnya. Jadi teman-teman juga harus tahu batasan-batasan seperti apa. Jadi jangan terlalu panjang, nantinya itu akan membuat bosan pewawancara. Jadi karena sudah terlalu panjang, poin yang sebenarnya harus di-highlight itu tidak didapatkan. Terus kenapa kami harus pilih Anda? Mungkin ini banyak orang terkecoh ya. Saya juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada menti-menti saya, termasuk juga waktu lalu saya diwawancara ini sempat terkecoh ya. Kenapa kami harus pilih Anda? Jadi ini pertanyaan ini diulang 3 kali di wawancara saya, karena mungkin saya menjawabnya nggak sesuai dengan apa yang saya tulis, karena ini sebenarnya pertanyaan ini paraphrase dari pembeda Anda dengan peserta yang lain. Jadi waktu lalu saya sampai 3 kali diulang. Jadi, oh salah ulangi lagi, sampai diberikan analogi. Jadi teman-teman juga harus aware tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena juga banyak ya teman-teman, setelah juga saya mock up dengan teman-teman yang lain, dengan menti-menti saya, ketika saya tanya tentang hal ini, mereka memang jawabannya berbeda dengan apa yang mereka tulis. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, supaya teman-teman konsisten, jadi apa yang ditanyakan itu harus based on apa yang teman-teman tulis. Kalaupun mau ada tambahan, itu jangan mengubah substansi dari apa yang teman-teman tuliskan. Nah, mungkin ada tips and trik lainnya, karena tadi udah dijelaskan beberapa ya oleh Mr. Huda sama Miss Nika. Jadi yang pertama memang sangat penting ya, ini juga saya emphasis dan tekankan lagi ya, sebagai reminder bagi teman-teman, silakan buat list pertanyaan serta jawaban, dan jangan sampai ditunda-tunda. Kadang kita menunda-nunda, akhirnya karena kita sudah sibuk dengan mock-up, evaluasi, sehingga list ini nanti H-2 atau H-3 baru terbuat. Jadi udah tidak efektif lagi. Jadi sekali lagi teman-teman, buatlah list pertanyaan serta jawaban dan jangan ditunda-tunda. Yang kedua, mungkin teman-teman jangan bertele-tele menjawab pertanyaan seperti tadi ya yang saya sudah jelaskan, apalagi pewawancara dalam satu hari itu bukan cuma mewawancarai kita seorang diri. Jadi ada begitu banyak, dan kalau kita sudah bertele-tele, maka kadang
mood dari pewawancara itu akan terganggu. Karena banyak case saya dengar ya teman-teman, pewawancaranya sampai udah menunjukkan muka yang sudah nggak enak dilihat karena sudah terlalu panjang ya teman-teman, apalagi ketika teman-teman dapat interview yang sore. Nah, yang ketiga itu awali wawancara dengan senyuman, karena seperti tadi juga sudah dijelaskan Miss Nika ya, ini mungkin hal kecil tapi bisa berdampak besar ya teman-teman. Ketika kita menebarkan senyuman, kita sudah membangun aura positif dalam wawancara kita. Jadi sudah menciptakan vibes positif. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan lupa senyum dan menyapa para pewawancara kita jika diberi waktu untuk opening speech. Dan selanjutnya teman-teman, karena kita ini interaksinya lewat perangkat digital ya teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk melihat kamera bukan layar. Kadang kita terpaku di layar sehingga kadang terkesan bagi pewawancara kita tidak menatap mereka. Jadi ketika teman-teman nantinya wawancara, fokus aja di kamera ya teman-teman, bukan di layar supaya memang eye contact-nya dengan pewawancara itu dapat. Karena kadang kan kalau juga saya pelajari ya, ada beberapa teori-teori psikologi kalau misalnya mata menghadap ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah kan itu bisa bermunculan teori-teori yang kadang itu bisa melemahkan nilai kita. Jadi teman-teman fokus saja tatap ke kamera ketika teman-teman wawancara. Ya, dan terakhir mungkin red flag ya teman-teman, ketika teman-teman mengikuti wawancara ya, substansi itu ngarang jawaban. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman mengarang-ngarang jawaban teman-teman, karena sekali lagi ya teman-teman, yang mewawancarai teman-teman bukan orang yang tidak berpengalaman, bukan orang yang biasa-biasa saja. Mereka sudah melewati training, mereka sudah mewawancarai banyak peserta, dan mereka juga punya keahlian di bidangnya masing-masing. Ya, jadi kalau teman-teman mengarang jawaban, pasti kok akan ketahuan. Mungkin juga Miss Nika, Mr. Huda udah punya pengalaman ketika mock up dan kelihatan banget misalnya para peserta itu ketika mereka memang benar-benar menguasai dan mereka mengarang jawaban. Jadi kadang ketika mereka mengetahui kita mengarang jawaban, mereka akan gali hal tersebut sehingga kita nantinya kebingungan sendiri. Jadi teman-teman hindari mengarang jawaban ketika teman-teman nantinya akan mengikuti tes substansi. Ya, dan mungkin terakhir ya teman-teman, jangan lupa healing ketika selesai wawancara. Karena percaya nggak percaya, pasti akan ada overthinking. Aduh, aku jawabannya di sini kurang maksimal. Pasti ada ada tebak-menebak. Aduh, ini pewawancaranya mukanya seperti ini, ekspresinya seperti ini, pertanyaannya seperti ini, kata-katanya terakhir seperti ini. Jadi teman-teman akan pas di akhir wawancara atau selesai wawancara, pasti ada sebagian besar akan overthinking. Jadi teman-teman hilangkan sejenak penat teman-teman. Jadi rayakan keberhasilan teman-teman ketika selesai mempersiapkan wawancara. Jadi teman-teman jangan lupa healing. Jadi jangan dulu terpaku. Aduh, aku udah bingung gini. Nantinya itu juga akan mengganggu kesehatan mental dari teman-teman. Jadi semangat ya teman-teman. Pasti ya, kalau saya yakin ketika teman-teman sudah berusaha yang terbaik, pasti teman-teman akan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian dari saya, dikembalikan ke Miss Nikas dan Mr. Huda. Baik, terima kasih Mr. Jo ya atas penyampaiannya tadi dari perspektif juga dari entrepreneur ya, karena beliau jarang ya orang ngambil entrepreneur, dan beberapa juga penyampaian terakhir juga spesial penyampaiannya, jangan lupa healing ya. Oke, baik. Terima kasih, dan teman-teman sekarang kita ke sesi pertanyaan teman-teman. Tapi sedikit informasi, sorry tadi saya lupa informasi yang ke teman-teman. Jangan lupa untuk stay tune juga ya. Nanti pas di akhir sesi juga kita akan lucky wheel untuk teman-teman, nanti akan dapat 7 orang akan dapat one on one sessions ya. Oke, luar biasa. Sudah ada yang angkat tangan. Oke. Nanti juga ada yang di apa namanya?
yang di teks juga ada dan ada yang katakan. Oke, langsung aja ya. Mr. Ardi atau Bang Ardi, silakan. Ya, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya apa suara saya terdengar Kak? Yaps, kedengaran. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk kakak-kakak mentor. Sebelumnya terima kasih banyak karena materinya sangat luar biasa dan sangat-sangat membantu sebenarnya Kak. Jadi di sini eh, yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa saya merupakan pendaftar dengan lintas jurusan yang S1 saya itu pendidikan fisika, S2 saya nanti rencananya itu teknologi pembelajaran. Nah, sebenarnya masih dalam satu ruang lingkup ilmu pendidikan, tapi mungkin fokusnya agak beda sih, Kak. Jadi terkait dengan yang sudah disampaikan sama Kak Nika tadi, terkait dengan ditekankan lagi yaitu terkait riset, riset dan riset. Jadi Kak, ini aku mau tanya di esai aku itu kan, aku ngangkatnya terkait dengan kualitas guru-guru yang berada di provinsi saya Kak, Provinsi Maluku. Yang mana di berdasarkan riset yang aku baca, itu kan kami mengalami peringkat kedua terbawah di bawah Papua malah kita, Maluku di bawah Papua untuk dari segi kualitas pendidikan. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, cuman di sini tuh aku lebih ambil datanya itu karena aku sudah sempat searching-searching untuk kayak data dari BPS, tapi nggak ketemu di internet. Jadi aku ngambilnya di situ untuk rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Jadi aku ngambilnya tuh masalah yang dituangkan ke dalam rencana strategis pemerintah Provinsi Maluku. Itu yang pertama. Yang kedua itu bukti pendukung lainnya tuh aku ngambil dari hasil wawancara Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku di salah satu media di pemberitaan lokal. Jadi aku ngambilnya tuh dari situ. Terus yang berikutnya itu dua ini yang aku masukin di SI, Kak. Nah, sekarang saat ini tuh aku ditunjuk untuk mewakili sekolahku untuk BIMTEK dengan seluruh kurikulum se-Provinsi Maluku, seluruh sekolah se-Provinsi Maluku, dan aku ditunjuk mewakili sekolahku. Nah, di situ ternyata ada data baru yang memang data tersebut itu yang pertama aku nggak dapat, karena aku nggak dapat jadi aku nggak nulis di SI-ku. Nah, tapi data itu mendukung banget buat aku nantinya biar kayak memperkuat aku gitu. Dan untuk mendapat data itu nggak semudah nggak dan nggak istilahnya nggak sembarang untuk dapat data itu terkait dengan rapot mutu. Rapot mutu kualitas pendidikan Provinsi Maluku itu harus masuk untuk ngambil datanya itu harus pakai login admin provinsi untuk masuk ke situsnya itu harus pakai adminnya gitu. Pertanyaannya apakah bisa gitu Kak? Kalau untuk data yang tadi aku ngambil berdasarkan Renstra itu sama eh, hasil wawancara, kemudian yang kedua ditambah dengan data yang aku dapat sekarang dari penjabaran sama Ibu Kadis kemarin, dan juga ada beberapa petinggi dosen di Universitas Patimura yang sudah melakukan riset terkait dengan kualitas pendidikan gitu Kak. Mungkin itu pertanyaan saya. Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung aja kita respon ya, biar cepat juga. Nanti juga untuk pertanyaan selanjutnya kita akan baca di teks. Nah, tadi beberapa data disinggung ya. Mungkin ada lintas jurusan, kalau nggak salah Miss Nika juga ya ya apa namanya juga ada beberapa dari jurusan dan jurusan BPKN, ya pendidikan BPKN ke education juga fokusnya. Ada beberapa data juga. Oke, silakan. Mungkin Miss Nika mau nambahin dulu. Oke, tadi interesting banget sih itu kasusnya menurutku. Karena Mister, aku sih sebenarnya inline Mister karena spesialisasiku Global Citizenship Education. Cuman tadi sih itu bisa banget ditambahkan, malahan menurut saya harus ya itu ya. Kayak itu datanya sangat mendukung sekali sih. Gitu. Mungkin nanti di bridging dulu, Mister. Jadi dikasih tahu interviewernya bahwasanya setelah Mister menulis esai, kemudian juga setelah selesai tahap administrasi, itu Mister mendapatkan fakta bahwasanya begini kayak gitu. Itu sangat bagus sekali sih. Dengan catatan pakai bridging dulu ya. Gitu karena kan itu di luar konteks dari yang Mister tuliskan di esai Mister kan.
Takutnya nanti kalau misalnya Mister nggak pakai bridging, yang jelas itu jadi bumerang. Itu yang pertama. Kemudian juga ini menarik juga sih karena lumayan agak lintas ya Mister ya. Itu teknologi pendidikan tuh if I'm not mistaken itu tentang social science, tapi dia lebih ke teknologi. Em, dan Mister background S1-nya di pendidikan fisika ya. Mister ini mau melanjutkan di mana Mister? Maaf. Jadi aku ngambilnya di S2 Teknologi Pembelajaran UM Negeri Malang. Oke, Tekpen UM ya. Oke, Mister berarti selain dari ditunjuk menjadi tadi ya eh, apa ketua BIMTEK gitu, Mister di masa lalu sudah melakukan hal atau kegiatan yang berkenaan dengan teknologi pembelajaran nggak? Ya, jadi kebetulan aku kan sebagai staf kurikulum di sekolah, Kak. Jadi Hmm. dan ditunjuk untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Terkait dengan untuk di masa lalu terkait dengan teknologi itu tuh masih berkaitan sama judul skripsi S1. Judul skripsi S1 itu aku pakai teknologi yang digunakan untuk media pembelajaran. Nah, itu yang aku ngangkat di tesis aku. Kebetulan tesis untuk syarat masuk UM kan diseleksi dulu untuk proposal mininya terkait dengan tesisnya. Dan itu aku ngangkat juga terkait dengan teknologi pembelajaran. Cuman medianya yang beda sama ditambah lagi terkait dengan kearifan lokal gitu Kak. Oke, I see, I see. Ya, itu bisa banget sih, Mister. Tadi yang data tadi itu sangat mendukung ya. Gitu. Dan untuk mencari data yang lain, quote and quote, supaya Mister nanti siap ya ditanya apapun itu, karena kemarin tuh memang ditanyakannya tuh data, data, dan data gitu, ya, apalagi sama akademisi, itu mungkin Mister bisa baca di RPJMD namanya. Jadi turunan dari RPJPN tuh dia ada RPJMD. Kalau RPJPN tuh dia cakupannya tuh nasional, tapi kalau misalnya RPJMD itu dia di provinsi dan juga kabupaten. And affirm in my belief itu ada di provinsinya Mister ya, itu di Maluku ya, gitu. Oke Kak. Aha, RPJMD ya namanya. Oke, bagus-bagus Mister. Keren-keren. Karena memang teknologi pembelajaran itu salah satu concernnya pemerintah di uh, masa yang sekarang gitu ya. Itu mungkin ada lagi? Baik, terima kasih, Terima kasih Kak. eh, Miss Nika. Oh ya, sorry. Oke, terima kasih, Miss Nika ya. Kita langsung, sebenarnya banyak kita mau diskusikan ya. Jadi kita ya time lagi-lagi, jadi sehingga kita makasih untuk Bang Arti tadi. Sekarang kita mau ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya bacakan di teks ya. Apakah ada pertanyaan yang sedikit kontroversial? Contohnya, kenapa harus memberikan alokasi dana yang besar untuk Anda, padahal di daerah Anda banyak kemiskinan, ketidakmerataan lebih baik, dananya tersebut digunakan untuk memperbaiki kemiskinan yang lain. Siapa yang mau nih? Atau saya bantu jawab ya. Nanti Mr. Joe atau Miss Nika bisa jawab. Pertama, apakah ada pertanyaan seperti ini? Ya, based on my experience ya. Jadi saya belum mendapatkan pertanyaan seperti ini. Toh kalau ada, yang pertama kita antisipasi adalah yang pertama tujuannya LPDP apa sih? Memang tujuannya LPDP itu memang salah satunya juga ya itu untuk membuat kemerataan ya. Salah satunya investasinya kepada sumber daya manusia ya. Kenapa kita dikasih alokasi dana yang besar? Memang alokasinya kepada sumber daya manusia di mana ya ini sebenarnya sering dibahas bahwa Indonesia itu mau Indonesia emas ya. Indonesia emas itu adalah satu tujuannya kepada sumber daya manusia yang bagus yang mumpuni. Kalau misalnya di daerah itu saya dari daerah afirmasi, daerah terpencil ya. Saya dari daerah terpencil di mana memang orang akan invest ya, negara akan invest untuk jor-joran di situ pada sumber daya manusia. Kenapa kita dispesialkan juga beberapa untuk persyaratan ya, karena memang sumber daya manusia yang difokuskan dulu ya sebelum apa namanya kepada pemerintah ya. Sehingga satu dari Mas Bagas ya, pada pertama adalah gimana sih tujuan LPDP? Dijawabnya tujuan LPDP itu pada peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, gimana cita-cita Indonesia nantinya kepada Indonesia Emas. Gimana mencapai Indonesia Emas adalah dengan sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya. Itu menurut saya ya. Kenapa memang Indonesia atau
kita diinvest dana sebesar itu ya. Oke, mungkin dari Miss Nika atau Mr. Jo bisa tambahkan. Oke, aku tambahin sedikit ya. Mungkin kalau dari aku sebenarnya udah jelas banget sih apa yang disampaikan Mr. Kuda. Jadi cuma tambahan saja mungkin kalaupun dapat pertanyaan seperti ini, mungkin bisa dijelaskan bahwa dengan menyekolahkan misalnya Bagas ini merupakan investasi jangka panjang untuk memberantas misalnya kemiskinan. Misalnya di case aku waktu lalu aku tekankan bahwa dengan menyekolahkan saya sebagai di kampus terkemuka di universitas yang ada di dunia, ini bukan cuma untuk saya sendiri, karena ini juga bisa menjadi investasi jangka panjang di bidang UMKM. Jadi aku jelasin bahwa UMKM ini penyumbang misalnya kontribusi PDB sekitar 60,5%. Jadi ketika saya mendapatkan ilmu terkait bidang saya akan menerapkan itu dan dengan itu bisa dengan sendirinya akan mendongkrak misalnya sektor UMKM. Mungkin juga bisa di apa ya dikontekskan dengan bidang studi yang Kak Bagas ingin pelajari. Jadi intinya bahwa ini merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk memberantas masalah-masalah yang ada di daerah atau di lingkungan kita. Mungkin dari aku seperti itu. Baik, terima kasih ya. Itu jawabannya. Mungkin nanti bisa diskusikan. Mas Bagas langsung bisa nanti tanyakan juga di grup ya. Yes, oke, Mas Bagas, kita bisa diskusikan. Itu jawabannya. Terus selanjutnya nih, ada dari Mbak Nafis ya. Oke, mantap buat materinya, itu bridgingnya. Oke, ini pertanyaan nih. Gimana caranya agar tidak terkesan blunder apabila ada pertanyaan tentang publikasi, sedangkan tidak punya publikasi. Padahal ambilnya jadi dosen. Nggak ada publikasi, adanya pengalaman organisasi dan prestasi. Ya, gimana nih? Snika? Saran dari saya sih jawabnya tuh ini ya dengan diplomatis saja, Mister. Seperti yang sering kita lakukan ya. Jadi jawabnya tuh ya pertama admit dulu sih kalau ya sampai saat ini mungkin saya belum ada publikasi ataupun riset dan lain sebagainya gitu ya. Tapi insya Allah gitu di masa yang akan datang, dikarenakan tujuan saya menjadi dosen, saya akan mencoba untuk mempublish gitu ya beberapa jurnal ataupun riset yang akan saya lakukan. Nah, kemudian nanti dikasih juga langkah konkretnya seperti apa gitu. Jadi em, untuk jawabannya tuh lebih diplomatis aja sih kalau saran dari saya. Baik, Tapi terima kasih. bridgingnya itu ya, Mister ya, yang penting. Benar, Jadi benar, benar, admit benar. dulu. Aha, gitu sih. Di admit dulu Mhm, kayak tadi istilahnya di art of convincing ya. Jadi kita nggak mhm, langsung langsung bilang enggak kok Pak, saya punya pengalaman organisasi yang saya bisa dukung kok Pak, enggak. Jadi pertama adalah ya Pak, memang pertama terima kasih atas sarannya dari saya dari Bapak misalnya bahwa untuk sekarang saya belum memiliki publikasi ya. Tapi saya sedang bergerak ke arah itu nanti ketika saya memiliki keilmuan ataupun kesempatan akan membuat hal tersebut. Namun, nah nanti langsung kepada posisinya apa lah nanti ambil kelebihannya apa. Namun saya memiliki pengalaman organisasi ya organisasinya misalnya inline dengan studinya nanti sehingga jadi dosen itu inline. Yang kedua juga prestasinya juga masih inline di situ. Sehingga di situ yang meyakinkan tuh walaupun awalnya memang kita nggak punya aplikasi tapi selebihnya kita bisa meyakinkan dengan itu. Seperti itu. Itu sih beberapa pertanyaan juga saya dapatkan tentang saya diragukan juga kemarin tentang kok ratingmu segini katanya. Bahkan kalau di Inggris ratingnya ini. Saya pertama akui ya, Anda harus ambil kelas rating katanya. Dia langsung saya disarankan dan saya akui dan saya menerima itu dan terima kasih terhadap saran. Itu sih Kanafis ya. Mister izin menambahkan juga, Mister. Silakan. Karena banyak banget ya yang outputnya ingin menjadi dosen. Yang tadi ya, jangan sampai repeating wells.
Jadi kita hanya ingin menjadi dosen saja gitu. Tapi juga kita cari lagi aktivitas apa yang bisa kita lakukan ketika kita bisa menjadi dosen gitu. Gak cuman menjalankan tridharma perguruan tinggi, dikarenakan itu quote and quote jualan yang common banget gitu ya. Kalau di LPDP gitu. Banyak banget soalnya yang mau jadi dosen outputnya. Thank you. Iya, jadi dosen, apapun jadi apapun teman-teman, walaupun dia aman banget dan lain-lain, yang penting tujuannya jelas sebenarnya. Jadi dosen mainstream sekali ya. Tapi kalau itu memang sebuah inline dengan kontribusi kita sebelumnya dan apa yang kita lakukan, why not ya seperti itu. Walaupun dia mainstream, tidak ada masalah. Yang penting dia inline. Pokoknya intinya adalah inline. Apa yang kita lakukan masa lalu, sekarang dan masa depan itu inline. Apa yang teman-teman yang lakukan nanti ya. Walaupun nanti misalnya teman-teman nggak jadi dosen, kan masalah ya. Yang penting inline lagi tuh ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman nih? Oh tadi itu Bang Ardi bilang atau Mas Ardi bilang bahwa slide-nya minta. Oke, sip. Kita akan ini kirim nanti. Oh ya, langsung dari Mr. Musalim nih yang hangat-hangat besok mau interview. Silakan. Baik, Mister. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tadi cukup luar biasa ya, sudah disampaikan semuanya terkait dengan bagaimana membuat draft pertanyaan dan lain sebagainya ya. Eh, Mungkin saya lebih ke teknis ini, Mister ya. Karena ini kemarin juga saya juga dibantu, alhamdulillah, salah satu awardee termasuk partner saya juga sebelumnya sudah dibantu terkait dengan mock up untuk interview dan mohon doanya juga untuk bisa lancar besok pagi. Nah, pertanyaannya begini, Mister. Misalnya kan, ya katakanlah misalnya saya sudah persiapan dengan maksimal gitu ya. Kemudian ada hal yang tidak terduga gitu kan. Besok pagi misalnya. Harapannya sih tidak gitu kan. Itu terkendala terkait dengan jaringan misal. Kita udah masuk, kemudian di tengah-tengah kita terkendala jaringan, alhasil otomatis terputus. Karena kan ini via Zoom ya. Nah, apakah kemudian hal-hal semacam teknis ini bisa apa ya dari pihak LPDP itu bisa mentoleransi atau ya kalau misalnya seperti ini ya udah kamu nggak bisa lanjut gitu atau seperti apa misalnya mungkin barangkali dari pengalaman dari Mister dan Miss itu. Baik. Kemudian yang kedua Mister boleh lagi misalnya yang kedua izin bertanya lagi boleh yang kedua Silakan, atau silakan. boleh satu oke. Monggo, Eh, monggo, monggo. oke ya, memang tadi banyak ya yang arahnya untuk jadi dosen ya. Eh, Yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi menarik terkait dengan data-data ya yang disampaikan ketika interview gitu kan. Jujur ya kalau saya memang sudah coba sampai siapkan terkait semua data. Memang kadang-kadang namanya orang ketika ditanya itu ya kadang lost gitu ya. Nah, eh, mungkin tak saran aja Mister, karena saya juga bisa dibilang nggak hafal semua data gitu kan. Nah, apakah data itu memang ya mau nggak mau harus hafal atau bagaimana bahasa diplomatisnya gitu ketika ditanya hal yang lebih spesifik seperti itu. Mungkin itu Mister dan Miss pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama, Mr. Musalim ya. Ini inline lagi, ya, sangat inline sekali dengan Mr. Jo ya. Gimana Mr. Jo yang keluar masuk tuh pas wawancara? Oh iya, sedikit pengalamannya teman-teman. Aku juga waktu lalu mengalami kendala seperti itu, bahkan sampai 4 kali ke out dari Zoom ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena memang tim dari LPDP itu sangat gercep banget. Jadi waktu lalu, kalau nggak salah ya, ketika aku ke out ketiga kalinya di Zoom ya teman-teman, itu langsung dapat WA dari tim LPDP, langsung di WA secara personal. Apakah ada yang bisa dibantu? Jadi teman-teman nggak usah takut karena kalau dari pengalaman saya dari tim LPDP sangat gercep, bahkan pas kita keluar tunggu 1-2 menit itu langsung dapat WA. Dan kalaupun misalnya nggak dapat WA, teman-teman mungkin bisa mengirimkan tiket bantuan yang ada eh, di email yang tertera di LPDP. Mungkin seperti itu, Mister. Terima kasih. Ya, Miss Nika ada Baik, pengalaman itu Mister. nggak? Sorry. Gimana, Mister? Maaf. Ada pengalaman keluar-keluar ini masuk nggak? Enggak sih, paling ini Mister kemarin tuh agak kayak nggak stabil untuk jaringannya gitu.
I see, nggak stabilnya ya. Iya sih, Mm-mm. saya pengalaman waktu itu juga itu sebenarnya lebih pengaruh kepada sayanya, pengaruh moodnya ya. Waduh gila, karena kita udah siapin eh, secara maksimal, ternyata jaringannya nggak mendukung itu. Itu mood saya down ya, itu waktu tahun 2022 itu. Sehingga juga berpengaruh pada saya. Tapi dari LPDP-nya tetap masih sangat welcome go. Oh nggak apa-apa mas, nanti kameranya dimatikan saja katanya. Karena kan kalau kita matiin kamera itu lebih lancar kayak gitu. Itu sih kemarin pengalaman saya. Tapi yang lebih konkretnya di Mr. Jo ya, Mr. Jo itu keluar sampai 4 kali dan alhamdulillah ya wajarnya masih ngerti kok. Baik, Mister. Thank you. Iya. Oh, Baik. usahakan sekali lagi mungkin bisa jadi tips dan trik. Jadi usahakan jaringannya itu bagus ya teman-teman karena bukan cuma masalah itu yang kita akan temui ketika misalnya jaringan kita mungkin buruk ya, konsentrasi kita untuk menjawab pertanyaan itu juga akan pecah ya. Karena kadang seperti contohnya seperti saya ya, waktu menjawab terus udah nge-freeze, udah connecting kan itu udah mengganggu banget ya konsentrasi kita, udah khawatir, udah bercampur aduk ya. Jadi teman-teman dilihat aja kalau memang di rumah nggak memungkinkan, cari memang misalnya hotel atau cari misalnya tempat yang kondusif dan jaringannya bagus untuk teman-teman wawancara. Karena kan ini istilahnya penentu nasib teman-teman ya. Udah berjuang selama sekitar 3 bulan, jangan sampai cuma karena jaringan ya teman-teman tidak bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu. Baik, terima kasih Mr. Jo ya. Itu namanya terakhir nih. Ini kesempatan pamungkasnya ya untuk tahap pamungkasnya. Nah, tadi yang kedua nih tentang riset ya, tentang data-data. Tentang data-data memang ya idealnya kita ngafal, udah tahu ya datanya, namun ternyata kita ngeblank nih tentang datanya atau kita lupa datanya. Itu mungkin tadi paraphrase dari Mr. Muslim. Gimana tuh, Miss Nika ada pengalaman riset-riset data, ternyata berapa data nggak disampaikan tuh? Ya, kayak Mister sebenarnya saya tuh nggak nge-cite kayak semua data yang saya riset ya, tapi data-data yang crucial. Contohnya kalau di isu yang saya angkat tuh kenaikan angka kasus kekerasan seksual gitu di Indonesia tuh seperti apa. Mungkin untuk angka-angka yang krusial kita harus hafal ya. Dikarenakan yang kita hadapi itu kan akademisi dan juga aktivis yang dimana mereka tuh sehari-harinya pekerjaannya tuh berkecimpung di dunia yang kita angkat isunya gitu. Jadi mereka pasti paham banget tentang data yang ada di lapangan gitu. Jadi saran dari saya kalau hal-hal yang krusial, data-data yang krusial itu kita sebisa mungkin kita hafal. Tapi Mister ini fun fact-nya, saya juga agak ngeblank waktu itu satu data saya masih ingat. Jadi kalau misalnya kita ngeblank gitu ya datanya, contohnya tuh 1.348. Nah, 48-nya kita lupa nih. Jadi kita cite aja 1.100 lebih kayak gitu. Gitu. Kalau saran dari saya. Karena biasanya deg-degan sih ya itu ya. Vibes-nya tuh deg-degan banget sih waktu substansi. Iya, Itu betul. paling. Oke, makasih, Miss. Oke, no worries. Yo, berarti emang yang nanti di apa sih mapping ya, misal Musalim untuk data mana data yang di highlight, data yang penting sekali memang harus dihafal. Memang ini memang data ini memang harus dihafal yang ini ya. Untuk data yang istilahnya yang key feature-nya ya. Oke, itu untuk Mr. Musalim. Teman-teman yang lain ada yang bertanya sebelum kita langsung ke sesi selanjutnya adalah kita apa namanya Lucky Wheel ya. Siapa teman-teman nanti akan dapat one on one session sama ada 7 mentor nanti juga sudah nunggu teman-teman untuk one on one sessionnya. Ada yang bertanya sebelum kita pindah? Oke, nggak ada ya. Mungkin udah pada ini ya. Mau pada source juga nanti. Oke, langsung aja kita ya ke Lucky Wheel-nya. Nanti teman-teman kepada intinya nanti untuk apa istilahnya? One on one session sama mentor yang lain. Oke, saya share screen dulu ya.
Nah, one on one session ini nanti kita apa namanya prioritaskan teman-teman dulu yang mau wawancara ya. Mungkin teman-teman yang belum wawancara atau masih tahap ini, nanti kita akan bantu ya, apa namanya untuk persiapannya. Mr. Mursalim, saya ini ya izin hapus aja ya, berarti karena besok ya jadinya. Siap, Mister. Silakan. Ya, kita bantu dengan doa berarti untuk Mr. Mursalim tidak bisa untuk one on one sessionnya. Oke. Oke, ada siapa yang belum masuk nih di sini? Siapa yang belum masuk ya? Tadi udah saya masukin. Agustina. Sama Mr. Raja juga ya, izin saya nggak masukkan Mr. Raja ya. Lagi persiapan ini juga. Oke, udah semua berarti ini ya. Udah kelihatan nih screen-nya teman-teman? Sudah Kak. Oke, baik. Miss Nika boleh di ini ya, izin dicatat dikit yang nama-namanya ya. Iya, Mister, siap-siap. Oke, ada 7 orang kita lagi willnya. Ya, kita mulai yang pertama. Siapa nih? Oke, Miss Rumi ya. Oh, sorry, seharusnya saya anu tadi ya. Saya remove tadi ya. Oke, nanti kalau menurut Miss Rumi saya ulang lagi nanti. Satu, Sri Umi. Kayak kalau nggak salah beliau ngambil Oke. yang di Harvard kalau nggak salah ya itu Miss Umi. Oh, di Harvard. Beliau ngambil apa, Mister? Saya lupa Miss Umi ini ambil apa nanti dia di Harvard. Oke. Sama UCL kalau nggak salah nanti. Oke. Selanjutnya, Astuti. Ya, sorry mungkin namanya ini agak ada yang salah ya. Saya tulis dari nama Zoom-nya ini ya. Oke, nanti kita catat. Oke, kita remove untuk. Oh, sorry. Coba saya tadi Sri Umi ya. Kita remove dulu ya. Oke, selanjutnya ada 2 orang ya. Nafis, Mbak Nafis ya. Oke, sorry mungkin salah nickname juga nih. Dian, sudah berapa Miss Nika? Sudah 4, Mister. Oke, Dian kemarin juga yang administrasi ya. Iya, iya, Kemarin yang esai ya. jarang juga dia ini. Oke, congratulations for Dian. Oke, Mas Ari Oke. Restu. Kebetulan beliau sepupu saya, Mister. Oh, oke, Mas Ari Restu. Ya, cousinnya sendiri dari Miss Nika. Berapa orang? Kumor? Eh, 2 lagi ya, betul. Oke. Oh, Tesha. Oke, Miss ada Tasya ya. Tesha. Dia lama nggak lihat Tesha nih. Oke, Tesha. Sama-sama. Iya, one more ya. One more. Oke, Sudah, Mister. ya. Rike ya. Oke, baik. Terima kasih itu yang dapat ya teman-teman yang lain nggak usah khawatir ya. Nanti kalau saya kosong teman-teman hubungin aja saya ya. Nanti kita bisa mock up juga ya. Kebetulan nanti saya akan ada beberapa libur. Oke. Ya. Iya, Mister, sama saya juga, Mister. Mungkin kalau misalnya sudah selesai dengan tugas PK ya, insya Allah nanti saya buka untuk 1 slot mungkin.
Iya, nanti Mhm. teman-teman ya mungkin bisa kita bantu buat teman-teman juga kan. Mhm. Feel free ya. Boleh, boleh. Nah, itu juga Mr. Jo juga. Tadi kita siapkan Iya. 7 ya, tapi karena Mbak nikahnya, tapi nanti kalau ini kita bisa siapkan slot lebih banyak lagi. Oke, kita bisa foto bareng kali ya untuk terakhir teman-teman. Miss Nika bisa ini nggak ya? Bisa screenshot nggak situ? Bisa, Mister. Bisa screenshot ya? Oke, foto bareng ya. Kalau yang sempat ini nyalakan kamera boleh ya, kalau nggak sempat ya Mr. Musalim mau pakai jilbab dulu silakan ya biar siap-siap. Oke, sudah. Oke, kita bisa ya mungkin teman-teman yang lain Oke, gimana ya oke. dengan kondisinya. Oke, baik, makasih. Manika silakan di screenshot ya. Oke, teman-teman, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, kayaknya masih ada yang mau on cam. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Lagi, Mister? Silakan. Atau gimana? Satu kali Oke, lagi. teman-teman, Yang gaya apa? gaya bebas mungkin ya. Yep. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah, Mister? Baik, terima kasih semua ya teman-teman ya. Nanti untuk recordingnya insya Allah kalau kita sudah covered ya nanti kita akan kirimkan juga untuk slide-nya juga. Ini saya akan kirimkan juga untuk slide-nya ya. Oke, yang belum gabung grup buat teman-teman mungkin silahkan gabung grup juga untuk grup Scholarship Hunters-nya. Oke, untuk yang lagi mau tes bentar lagi, sukses buat teman-teman ya. Semoga lancar tesnya. Kalau yang teman-teman masih lama juga jangan leha-leha ya kalian ya. Tetap belajar ya untuk mock up-nya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Bye-bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mister Kasih, Kak. dan Miss Terima atas kasih. ilmunya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Selamat Silakan. beristirahat. Yoi. Berkah ilmunya. Oh, Dela. Ada Akasa juga nih. Masih join dia. Nggak tengah malam. Siapa dia di itu? sana aja. Kasa. Itu Oh, yang Iya, oke. banyak jaga anak mental TN tuh. ya, Mister, yang join. Iya sih, relasi TN kalian semua. Oh, Kasa, ada kau di situ kah? Halo Mister, Assalamualaikum. Oh, iya. Aduh, kita ditangkap sama si Jimping di sana. Aman ya. Ini perkenalan dari Mr. Akasa ya. Sekarang lagi ongoing di Cina dia. Wah, Oh, Masya Allah. Keren-keren. Lagi ongoing di Cina. Halo kakak-kakak. Beasiswa. Dengar tadi keluar masuk ya, sorry ya. Iya, santai. Jam berapa di sana? Sini jam 11. Malam. Iya. Mirip ya kayak Indonesia Tengah ya. Waktu Ya bima lah mirip, ya. beda sejam aja. Iya ya. I see. Lagi ini ya, Mister, lagi gempa bumi ya? Gimana tuh kabarnya, Mister? Taiwan. Oh, itu di Taiwan, Miss. Kalau saya Oh, beda. Sorry. Ya. Saya mikir di Cina. Berarti Cina aman ya, Mister ya? Cina, alhamdulillah aman. Alhamdulillah, ya. Di stop recordingnya nih. Oh iya. Maaf, Mister. Tadi itu